Pemerintah juga menyampaikan bahwa akan membuka kembali pintu masuk internasional di Bali pada tanggal 4 Februari 2022. Hal ini dimaksud untuk menggencarkan ekonomi Bali yang sudah cukup terdampak akibat pandemi ini. Namun kami akan tetap melakukan pembukaan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Pembukaan pintu masuk Bali hanya diperuntukkan bagi PPLN non-PMI. Selain peraturan karantina, tetap mengikuti edaran surat edaran yang berlaku. Dengan misi agar ekonomi Bali, terutama industri pariwisata bergerak lagi, penerbangan internasional ke Bali dibuka. Yang boleh masuk adalah PPLN dan non-PMI, alias pelaku perjalanan luar negeri dan non-pekerja migran Indonesia. Itu pun harus ikut ketentuan karantina. Ini ngeri-ngeri sedap. Saat kasus harian COVID-19 di Bali menembus ribuan, pertambahan kasus harian secara nasional juga mengkhawatirkan. Pada Kamis 3 Februari, kasus melompat tinggi di atas 27 ribuan. Epidemiolog Diki Budiman sudah mengatakan bahwa negeri kita telah berada di awal gelombang ketiga. Belakangan, Ketua Satgas COVID-19 ID, Zubairi Jurban, juga mengatakan Indonesia masuk gelombang ketiga. Skenario terburuknya, lonjakan kasus yang dipicu varian Omikron bisa 3 kali lipat dari puncak gelombang kedua yang dipicu varian Delta pada Juli tahun lalu. Tapi, menurut Pak Luhut, berdasarkan simulasi para pakar, prediksi itu kemungkinan tidak terjadi. Cuma saat kasus corona sedang naik-naik ke puncak gunung begini, Bali dibuka untuk turis asing. Kemudian, ada travel bubble yang memungkinkan warga negara Singapura pelesiran ke Batam dan Bintan. Padahal, pertambahan kasus COVID-19 di negeri kita bisa dikatakan belum terkendali. Selain itu, travel bubble sebetulnya juga punya syarat. Kasus COVID di negara yang mengikat perjanjian perjalanan terkendali. Tidak ada yang boleh main-main atau menyepelekan Omikron. Ini sudah berkali-kali diperingatkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Saat kasus naik-naik ke puncak gunung, mestinya pemerintah menerbitkan kebijakan yang efektif untuk merespons kondisi. Tapi ini kok seperti tidak sinkron. COVID-19 yang antara lain dipicu varian Omikron naik, Bali malah dibuka untuk turis asing. Travel bubble juga diterapkan untuk Batam dan Bintan. Dan satu lagi, menyangkut karantina untuk warga negara asing dan warga Indonesia yang datang dari luar negeri juga berubah, alias diperpendek. Untuk itu pemerintah mengubah aturan karantina 7 hari menjadi 5 hari. Dengan catatan bahwa WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia wajib vaksin lengkap. Bagi WNI yang baru melaksanakan vaksinasi dosis pertama, tetap harus menjalani karantina 7 hari. Kebijakan ini diberlakukan mengingat sebagian besar varian PPLN adalah Omikron dan berbagai riset telah menunjukkan bahwa inkubasi dari varian ini berada di sekitar 3 hari. Kita berharap pertimbangan dan kalkulasi pemerintah benar dan jitu merespons keadaan. Sebab kalau sampai salah, pemerintah dan masyarakat yang akan menanggung risikonya. Pemerintah dipelopori Satgas Penanganan COVID-19 mesti lebih seksama membaca keadaan lapangan. Kalau misalnya bor atau keterisian tempat tidur di rumah sakit naik di beberapa kota atau daerah tertentu, ya status PPKM-nya mesti dinaikkan. Jakarta contohnya, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bornya telah menembus 52%. Apa iya masih PPKM level 2? Pemerintah mesti cepat dan cepat. Pokoknya
Jangan ambil risiko. Sebab kata WHO, virus ini terus berkembang di depan mata kita sendiri. Dan menyangkut Omikron, belum ada satu negara di bumi ini yang boleh jumawa menyatakan telah menang perang.